Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identifikasi segmen dan target pasar dalam pemasaran syariah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Muhammad Ray Alfredo dengan NIM 4118150. Yang kedua ada Mbak Evi Sofyani dengan NIM 4118165. Dan yang terakhir saya sendiri, Eni Kunaini, NIM 4118162 sebagai moderator. Langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu mengenai konsep dan strategi segmen pasar. Menurut Kotler tahun 2003, segmentasi pasar merupakan suatu aktivitas membagi atau mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen atau memiliki kesamaan dalam hal minat, daya beli, geografi, perilaku pembelian maupun gaya hidup. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa segmentasi memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan atau perbankan karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi. Yang ketiga, segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing. Segmentasi pasar disebut juga dengan membagi pasar menjadi homogeni hingga relatif mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama. Karena hal ini akan menghemat biaya, energi, dan waktu hingga strategi bauran pemasaran akan tepat mengenai sasaran. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai level dan pola segmen pasar. Dalam level segmen pasar sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pemasaran segmen. Dalam pemasaran segmen sendiri, perusahaan membidik satu segmen yang menjadi sasaran dalam pemasaran produk yang akan dipasarkan, sehingga perusahaan mampu untuk memuaskan sekelompok segmen yang sesuai dengan produk yang akan ditawarkan. Yang kedua yaitu pemasaran lelung. Dalam hal ini, segmentasi pasar lebih dipersempit lagi. Jadi, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan secara lebih baik. Dalam hal ini dikenal juga sebagai spesialisasi. Contohnya yaitu dalam perusahaan jasa atau konsultan. Di sini misalkan dokter sendiri ada yang pekerjaannya itu memiliki spesialisasi. Contohnya itu adalah dokter yang memiliki spesialisasi pada mata atau jantung atau apa. Jadi ini termasuk dalam pemasaran relung. Yang ketiga yaitu pemasaran lokal. Di sini konsumen yang dibidik adalah konsumen lokal. Jadi di sini perusahaan lebih banyak menggunakan komunikasi dengan bahasa lokal atau media lokal, ataupun produk dengan desain lokal atau produk yang diolah dari bahan-bahan lokal sendiri. Hal ini juga lebih dalam pemasaran ini dikenal dengan akar rumput, di mana dalam pemasaran ini antara pemasar dengan konsumen itu memiliki hubungan yang sangat dekat atau sangat relevan. Yang keempat yaitu pemasaran individual. Di sini perusahaan mencoba memahami satu persatu apa yang dibutuhkan konsumen, sehingga perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari setiap kebutuhan konsumen yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai pola segmentasi pasar. Pola segmentasi pasar sendiri terdiri dari 3 pola. Yang pertama yaitu preferensi homogen, yang kedua preferensi tersebar, dan yang ketiga preferensi terkelompok. Preferensi homogen di sini dalam pasar atau wilayah itu sendiri, preferensi konsumen memiliki preferensi yang sama atau kebutuhan yang sama atau keinginan terhadap produk yang sama, sehingga sangat mudah bagi perusahaan untuk melakukan analisis apa yang dibutuhkan konsumen dalam wilayah tersebut. Namun dalam preferensi ini artinya memungkinkan untuk terdapatnya banyak pesaing. Yang kedua yaitu preferensi tersebar. Di sini pelanggan memiliki
preferensi yang berbeda-beda atau sangat beragam, sehingga sangat sulit untuk dilakukan pengelompokan konsumen. Yang ketiga yaitu preferensi terkelompok. Di sini, pola pasar sudah membentuk kelompok-kelompok pelanggan yang memiliki preferensi yang sama. Jadi, perusahaan dapat memilih kelompok mana yang cocok dengan sasaran produk dari produk yang akan ditawarkan, atau dengan memilih kelompok terbesar yang ada dalam wilayah tersebut. Segmen pasar konsumen meliputi segmentasi demografis, segmentasi geografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Segmen pasar bisnis. Kita dapat mensegmentasikan segmen pasar bisnis pada beberapa variabel yang kita gunakan dalam segmen pasar konsumen. Tetapi pada segmen bisnis juga menggunakan variabel lain. Biasanya untuk mengidentifikasi segmen pada pasar bisnis menggunakan proses yang berurutan. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas mengenai strategi segmentasi dan targeting dalam perspektif pemasaran syariah. Strategi segmentasi dan targeting dalam perspektif pemasaran syariah sebetulnya sudah dipraktekkan pada saat Rasulullah SAW berdagang ke negeri-negeri Syam maupun ke negeri-negeri yang lainnya. Nabi Muhammad betul-betul mengetahui apa yang penduduk setempat inginkan, apa yang penduduk setempat butuhkan, dan juga apa yang pasar serap, barang apa yang di pasaran itu laku. Setelah mengetahui target dan segmentasi pasarnya, Nabi Muhammad menyiapkan barang-barang apa yang dibutuhkan oleh pasar maupun yang laku di pasaran. Karena keprofesionalan atau karena emang Nabi Muhammad itu betul-betul profesional, sehingga membuat beliau itu disukai oleh bosnya, yaitu Khadijah. Selain itu, barang dagangan yang beliau jual juga cepat laku, dikarenakan beliau mengetahui target dan segmentasi pasar apa yang emang cocok untuk diterapkan. Nah, strateginya mengenai targeting dan segmentasi itu bisa kita contoh dari Rasulullah SAW pada saat itu. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, dan apabila ada yang mau bertanya, silahkan bisa bertanya via grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.